Kamu sedang duduk di ruang tengah bersama keluargamu. Suasana sebenarnya biasa saja. Televisi menyala, ada suara obrolan ringan, tapi tubuhmu terasa kaku. Otot bahumu menegang tanpa alasan jelas. Kamu tidak sedang melakukan kesalahan apapun, tapi kamu merasa harus waspada. Lalu, kamu tidak sengaja menyenggol gelas di meja, dan air tumpah sedikit. Dalam hitungan detik, suasana langsung berubah total. Bukan sekedar kekesalan wajar karena air tumpah. Reaksi yang kamu terima jauh lebih besar dari kejadiannya. Tatapan mata orang tuamu atau helaan napas panjang mereka mengirimkan sinyal bahaya yang sangat spesifik. Di momen itu, kamu tidak merasa seperti seseorang yang baru saja melakukan kesalahan kecil. Kamu merasa keberadaanmu itu sendirilah yang merupakan sebuah kesalahan. Kamu melihat saudaramu melakukan hal yang sama minggu lalu, dan mereka hanya tertawa. Tapi ketika itu terjadi padamu, rasanya seperti konfirmasi ulang atas sebuah fakta yang tidak tertulis di rumah itu. Bahwa kamu adalah sumber masalah, bahwa kamu menyusahkan, bahwa kamu berbeda. Banyak orang dewasa menjalani hidup dengan membawa perasaan ini kemana-mana. Seperti di tempat kerja, dalam hubungan asmara, bahkan saat sendirian. Perasaan bahwa kamu harus terus-menerus meminta maaf hanya karena kamu ada. Pertanyaannya, apakah kamu benar-benar anak yang bermasalah sejak lahir? Atau apakah kamu sebenarnya sedang memainkan peran yang dipaksakan kepadamu tanpa persetujuanmu? Mari kita bedah ini secara objektif. Perasaan yang baru saja saya deskripsikan tadi bukanlah tanda bahwa kamu terlalu sensitif atau lemah mental. Itu adalah respon fisiologis yang nyata. Tubuhmu bereaksi terhadap pola pengondisian yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dalam psikologi keluarga, dinamika ini sangat umum terjadi, namun seringkali tidak terdeteksi karena tertutup oleh tampilan keluarga yang terlihat baik-baik saja dari luar. Kita sering menganggap kekerasan atau kebencian itu harus berbentuk pukulan fisik atau teriakan kasar. Padahal, penolakan yang paling merusak seringkali terjadi dalam diam. Jika kamu tumbuh dengan perasaan bahwa kamu selalu salah, bahwa kebutuhanmu adalah beban bagi orang lain, atau bahwa kamu harus berprestasi luar biasa hanya untuk mendapatkan perlakuan standar yang diterima orang lain secara gratis, kamu tidak sedang berhalusinasi. Data psikologis menunjukkan bahwa anak-anak sangat peka dalam mendeteksi mikroekspresi dan nada suara orang tua mereka. Jika kamu merasa dibenci atau tidak diinginkan, kemungkinan besar sistem sarafmu sedang menangkap sinyal penolakan yang konsisten, meskipun orang tuamu mungkin menyangkalnya secara verbal. Kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang merespon lingkungan yang tidak aman secara emosional dengan cara yang logis, yaitu dengan merasa takut dan bersalah. Itu adalah cara otak anak kecil yang mencoba bertahan hidup. Sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar menggunakan pendekatan sains dan psikologi perilaku. Mengapa orang tua bisa menyayangi satu anak, tapi secara tidak sadar atau sadar menjadikan anak yang lain sebagai target emosi negatif? Dalam teori sistem keluarga atau Family Systems Theory, ada sebuah peran spesifik yang disebut the scapegoat atau kambing hitam. Mekanisme ini bekerja secara logis. Sebuah keluarga yang disfungsional memiliki banyak ketegangan emosional yang tidak terselesaikan. Bisa karena masalah pernikahan, trauma masa lalu orang tua, atau rasa tidak aman mereka sendiri. Emosi negatif ini, seperti kecemasan, kemarahan, atau rasa malu, harus disalurkan ke suatu tempat agar sistem keluarga tidak runtuh. Disinilah peran scapegoat muncul. Orang tua secara tidak sadar memilih satu anak untuk menjadi tempat sampah bagi emosi-emosi negatif tersebut. Ada mekanisme psikologis bernama projective identification atau identifikasi proyektif. Ini adalah istilah teknis yang penting untuk kamu pahami. Begini cara kerjanya secara literal. Orang tua memiliki perasaan negatif tentang diri mereka sendiri yang tidak sanggup mereka akui. Misalnya, mereka merasa gagal, lemah,
atau tidak kompeten. Karena perasaan ini terlalu menyakitkan untuk diakui, mereka memproyeksikan atau memindahkan perasaan itu kepada orang lain. Dalam hal ini, yaitu kamu, anak mereka. Mereka melihat perilaku normalmu, seperti menangis, marah, atau membuat kesalahan kecil, dan melabelinya sebagai sesuatu yang buruk tanpa sadar. Mereka memperlakukanmu seolah-olah kamulah yang buruk, bukan perasaan mereka. Lama-kelamaan, kamu sebagai anak mulai mengidentifikasi diri dengan proyeksi tersebut. Kamu mulai bertingkah laku sesuai dengan label yang mereka berikan. Jika mereka terus-menerus memperlakukanmu seolah-olah kamu anak nakal yang sulit diatur, kamu akhirnya akan merasa marah dan bertindak defensif, yang kemudian mereka gunakan sebagai bukti bahwa, lihat kan, kamu memang anak yang sulit. Ini adalah siklus sebab akibat yang tertutup, self-fulfilling prophecy. Selain itu, ada faktor biologis yang disebut confirmation bias atau bias konfirmasi. Ketika orang tua atau keluarga sudah memiliki narasi bahwa kamu adalah anak yang berbeda atau anak yang menyusahkan, otak mereka akan secara otomatis mencari bukti yang mendukung keyakinan itu dan mengabaikan bukti yang berlawanan. Jika kamu mendapat nilai bagus, mereka mungkin menganggapnya sebagai kebetulan atau berkata tumben. Tapi jika kamu melakukan satu kesalahan kecil, itu langsung dicatat sebagai bukti permanen karaktermu. Secara neurologis, ini berdampak pada perkembangan otakmu, khususnya pada amigdala, bagian otak yang mendeteksi ancaman, karena kamu tumbuh dalam kondisi di mana kamu selalu diawasi dan dinilai negatif. Amigdalamu menjadi hiperaktif. Kamu menjadi orang dewasa yang selalu waspada, terus-menerus memindai ekspresi wajah orang lain untuk mencari tanda-tanda penolakan, bahkan di lingkungan yang aman. Jadi, perasaan dibenci itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah hasil dari mekanisme proyeksi emosi orang tua dan adaptasi sistem sarafmu terhadap lingkungan tersebut. Mari kita telusuri ini lebih dalam lagi, ke area yang jarang dibicarakan. Kita perlu mengubah cara pandangmu terhadap posisimu di keluarga dan di dunia ini. Selama ini, mungkin kamu berpikir bahwa alasan kamu diperlakukan berbeda adalah karena kekuranganmu. Kamu berpikir, kalau saja aku lebih pintar, kalau saja aku lebih penurut, atau kalau saja aku tidak terlalu emosional, mungkin mereka akan mencintaiku seperti mereka mencintai saudaraku. Pola pikir ini adalah perangkap. Realitas filosofis dan psikologisnya adalah perlakuan mereka kepadamu tidak ada hubungannya dengan kualitas dirimu sebagai manusia. Perlakuan itu sepenuhnya tentang fungsi yang kamu jalankan bagi stabilitas emosi mereka. Kamu dibutuhkan dalam peran sebagai yang dibenci. Terdengar kasar, tapi mari kita lihat fungsinya secara analitis. Jika semua masalah dalam keluarga bisa ditimpakan kepadamu, maka anggota keluarga yang lain bisa merasa bersih dan baik. Orang tuamu tidak perlu introspeksi atas kekurangan mereka, karena semua salahmu. Saudaramu bisa merasa aman dan superior, karena setidaknya aku bukan dia. Kamu adalah penstabil sistem yang disfungsional itu. Kamu menanggung beban psikologis mereka. Dampak jangka panjang dari hal ini adalah terbentuknya apa yang disebut toxic shame atau rasa malu beracun. Ada perbedaan besar antara rasa bersalah dan rasa malu. Rasa bersalah berkata, aku melakukan kesalahan. Rasa malu berkata, aku adalah kesalahan. Anak yang dibenci atau dikambing hitamkan menginternalisasi toxic shame ini menjadi identitas. Kamu tumbuh dengan keyakinan fundamental bahwa ada sesuatu yang cacat dalam dirimu. Akibatnya, saat dewasa, kamu mungkin mengembangkan pola perilaku people pleasing atau fawning. Respon trauma berupa kepatuhan berlebihan. Kamu berusaha keras membuat orang lain senang. Bukan karena kamu ingin berbuat baik, tapi karena kamu takut jika orang lain tidak senang, kamu akan dihukum atau dibuang. Sama seperti dinamika masa kecilmu. Atau sebaliknya, kamu menjadi sangat mandiri atau hyper-independent. Kamu menolak bantuan siapapun karena menerima bantuan terasa seperti berutang.
Dan berutang berarti memberi orang lain kendali atas dirimu. Kamu mematikan kebutuhanmu akan koneksi, karena koneksi di masa lalu selalu menyakitkan. Pergeseran pola pikir yang perlu kita lakukan di sini adalah berhentilah melihat dirimu sebagai korban yang cacat. Mulailah melihat dirimu sebagai penyintas dari sistem yang tidak adil. Karakteristik yang selama ini kamu benci dari dirimu, mungkin sifatmu yang terlalu sensitif, kecenderunganmu untuk menarik diri, atau kemarahanmu yang terpendam, sebenarnya adalah mekanisme pertahanan yang cerdas. Sifat-sifat itu yang menyelamatkanmu dulu. Sensitivitasmu membantumu membaca bahaya. Menarik diri membantumu menghindari serangan. Kemarahanmu adalah bagian dari dirimu yang tahu bahwa kamu diperlakukan tidak adil. Sifat-sifat itu bukan cacat. Itu adalah bukti bahwa kamu berusaha melindungi diri sendiri ketika tidak ada orang lain yang melindungimu. Sekarang pemahaman saja tidak cukup. Kita perlu langkah konkret untuk mengubah respons perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, dan kita seringkali tidak bisa mengubah orang tua atau keluarga kita. Tapi kita bisa mengubah cara kita merespons pola lama tersebut. Berikut adalah langkah-langkah praktis dan literal yang bisa kamu terapkan. Langkah pertama, observasi faktual. Mulai sekarang, setiap kali kamu merasa bersalah atau merasa salah, berhenti sejenak dan lakukan pemeriksaan fakta. Tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar melakukan kesalahan secara objektif atau aku hanya merasa salah karena pengondisian masa lalu? Jika kamu menolak permintaan teman dan merasa bersalah, periksa faktanya. Apakah menolak itu hakmu? Ya. Apakah kamu menyampaikannya dengan sopan? Ya. Maka rasa bersalah itu adalah sisa memori lama, bukan indikator realitas saat ini. Pisahkan perasaan dari fakta. Langkah kedua, kelola respons font. Banyak anak yang dibenci memiliki respons otomatis untuk langsung setuju atau meminta maaf saat menghadapi konflik. Latih tubuhmu untuk menahan respons ini. Berikan jeda waktu. Jika seseorang meminta sesuatu atau mengkritikmu, jangan langsung menjawab. Katakan, saya perlu waktu untuk memikirkannya. Atau diam saja selama beberapa detik. Jeda waktu ini memutus sirkuit otomatis di otak yang memaksamu untuk patuh demi keamanan. Ini memberi ruang bagi otak logismu untuk mengambil alih. Langkah ketiga, tetapkan batasan fisik dan emosional. Dalam konteks keluarga, ini mungkin bagian tersulit tapi paling krusial. Batasan bukan berarti memusuhi. Batasan adalah aturan tentang bagaimana kamu mengizinkan orang lain memperlakukanmu. Jika interaksi dengan keluarga selalu berakhir dengan kamu merasa dihina atau disalahkan, kamu memiliki hak penuh untuk mengurangi durasi interaksi tersebut. Kamu bisa memilih untuk tidak mengangkat telepon setiap saat. Kamu bisa memilih untuk pulang lebih awal dari acara keluarga. Gunakan metode Grey Rock atau batu kelabu. Jadilah membosankan dan tidak reaktif saat berinteraksi dengan orang yang toksik. Jangan berikan mereka suplai emosi marah atau sedih. Jawab seperlunya, faktual, tanpa emosi. Ketika mereka tidak mendapatkan reaksi emosional darimu, mereka kehilangan kendali atasmu. Langkah keempat adalah reparenting. Ini bukan konsep abstrak. Ini adalah praktik berbicara kepada diri sendiri. Ketika suara kritikus dalam kepalamu berkata, "Kamu bodoh, begitu saja tidak bisa." Lawan suara itu dengan suara orang dewasa yang rasional dan welas asih. Katakan secara literal pada dirimu sendiri, "Tidak, aku tidak bodoh. Aku sedang belajar dan wajar membuat kesalahan." Kamu perlu secara aktif membangun jalur saraf baru di otak yang mendukung harga dirimu. Karena jalur saraf lama yang dibangun keluargamu hanya berisi kritik. Menjadi anak yang merasa dibenci atau tidak diinginkan meninggalkan jejak yang panjang. Itu bukan sesuatu yang bisa hilang dalam satu malam hanya dengan berpikir positif. Itu adalah proses mengurai benang kusut yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa sudah sembuh, dan tiba-tiba satu komentar kecil dari seseorang melemparmu kembali ke perasaan anak kecil yang ketakutan di meja makan itu. Itu normal.
Itu bagian dari prosesnya. Tapi ingat satu hal ini, fakta bahwa kamu menyadari semua ini, fakta bahwa kamu mencari tahu dan menonton video ini sampai menit ini, adalah bukti bahwa siklus itu berhenti di kamu. Kamu tidak lagi menerima narasi bahwa kamu tidak berharga. Kamu sedang mengambil alih kemudi hidupmu dari tangan orang-orang yang tidak mengerti cara mengemudikannya dengan baik. Kamu memiliki hak penuh untuk mendefinisikan siapa dirimu, terlepas dari apa yang mereka katakan tentangmu di masa lalu. Kamu bukan lagi anak kecil yang tidak berdaya di meja makan itu. Kamu adalah orang dewasa yang memiliki pilihan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk dan berpikir bersama hari ini. Jika pembahasan ini membantu kamu memahami dirimu sedikit lebih baik, dan jika kamu merasa diskusi seperti ini bermanfaat, pertimbangkan untuk subscribe agar kita bisa belajar bareng lagi di video depan. Sampai jumpa, dan jaga dirimu baik-baik.